saya Wilda Zratuni Sanata Putri dengan NRP 2023-23-0002. Tugas video kali ini untuk memenuhi tugas video masalah-masalah negara berkembang. Sektor utama yang harus diperbaiki di Indonesia saat ini adalah di sektor pendidikan, karena masih banyak pendidikan di Indonesia yang mengalami ketimpangan seperti ketimpangan kualitas pendidikan yang gak merata, ataupun ketimpangan infrastruktur dari pendidikan itu sendiri, ataupun juga ketimpangan dari kualitas pendidikan yang didapat di Indonesia. Karena dengan sektor pendidikan lebih baik, juga akan membuat sumber daya manusia yang lebih berkualitas di Indonesia. Tantangan dari pendidikan di Indonesia itu yang pertama ada kualitas pendidikan yang tidak merata. Menurut laporan Human Development Report tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Indonesia berada di peringkat 116 dari 193 negara. Meskipun ini tergolong tinggi, tapi perbedaan antar wilayah tuh masih tinggi, terutama di wilayah antara wilayah barat seperti Jawa dan di wilayah timur seperti Papua, NTT, dan Maluku. Yang kedua ada kesenjangan akses dan fasilitas pendidikan itu sendiri. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah untuk usia 16-18 tahun hanya sekitar 64%. Banyak anak di daerah terpencil yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena minimnya akses transportasi, kurangnya guru, juga infrastruktur yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar saat ini terletak pada retensi ke jenjang pendidikan menengah dan ke atas, serta akses ke pendidikan tinggi. Data dari Kemendikbudristek menyebutkan bahwa pada 2024 terdapat kekurangan sekitar 1,3 juta profesi guru, termasuk guru pensiun yang belum tergantikan dan minimnya lulusan program profesi guru. Kurangnya guru tersebut berdampak langsung pada kualitas pendidikan, apalagi di daerah-daerah terpencil, yang menjadi prioritas distribusi guru. Tanpa intervensi cepat, perbedaan antar wilayah justru semakin lebar. Dari sisi sumber daya manusianya, Indonesia menunjukkan progres yang positif dalam hal inovasi. Berdasarkan Global Innovation Index atau GII tahun 2024, Indonesia naik dari peringkat ke-61 pada 2023 menjadi peringkat ke-54 dari 133 negara. Dengan skor indeksnya 30,6, naik sekitar 30,3%. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berpenghasilan menengah ke atas dengan kemajuan tercepat di wilayah ASEAN. Peningkatan tersebut itu didorong oleh stabilitas kebijakan probisnis, pengembangan startup, dan investasi pada teknologi. Dalam teori liberalisasi, negara dipandang sebagai bukan aktor tunggal yang mendominasi segala hal, tapi justru mendorong kerjasama internasional, perdagangan bebas, dan terbuka terhadap investasi serta ide-ide dari luar. Teori ini juga menekankan bahwa kemajuan suatu negara dapat dicapai melalui interdependensi dan tata kelola global yang terbuka. Kaitan liberalisasi dengan pendidikan Indonesia yaitu bisa dijadikan sebagai peluang. Yang pertama ada kolaborasi pendidikan internasional seperti adanya pertukaran pelajar, program double degree, dan joint research. Yang kedua ada masuknya lembaga pendidikan asing. Yang ketiga ada investasi swasta dalam sektor pendidikan untuk meningkatkan infrastruktur dan inovasi terhadap teknologi pendidikan. Liberalisasi selain untuk pendidikan juga bisa untuk meningkatkan SDM di Indonesia. Seperti yang pertama ada mobilitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Yang kedua ada transfer pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada kompetisi negara yang sehat untuk mendorong meningkatkan kualitas dan produktivitas. Jadi yang bisa pemerintah lakukan yang pertama itu meningkatkan kemitraan internasional di bidang pendidikan. Yang kedua itu mendorong investasi swasta dan asing di sektor pendidikan. Yang ketiga ada reformasi kurikulum berbasis kebutuhan pasar global. Kurikulum pendidikan harus dirancang berdasarkan skill masa depan seperti digital literasi, artificial intelligence, dan green economy, juga bahasa asing. Dengan pemanfaatan pendekatan liberalisasi, Indonesia tidak hanya memperbaiki kualitas sumber daya manusianya ataupun kualitas pendidikannya, tapi Indonesia juga menyiapkan masyarakat yang adaptif terhadap dinamika global. Negara juga harus berperan aktif sebagai fasilitator, regulator, dan pelindung agar hasil dari keterbukaan ini inklusif dan berkeadilan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.